Di antara ratusan ayat yang membentuk samudera Al-Quran, ada satu surah yang begitu pendek, namun lautan maknanya tak bertepi. Surah Al-Ikhlas. 4 ayat yang mengguncang langit dan bumi. Tapi tahukah kamu bagaimana para ulama besar Islam memaknai fadilatnya? Mari kita telusuri jejak ilmu dan cahaya dari 10 tokoh agung Islam yang hidup mereka telah menyatu dengan Al-Quran. Imam Syafi'i berkata, surah Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran karena ia meringkas akidah, tauhid. Dalam keheningan malam, Imam Syafi'i kerap mengulang-ulang surah ini dalam salatnya. Baginya, ini bukan sekadar ayat, ini adalah jantung iman. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Tidakkah kalian mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat terkejut. Nabi menjawab, Qul huwallahu ahad. Maka Imam Ahmad pun mewasiatkan surah ini kepada anak-anaknya, agar menjadi tameng tauhid di setiap nafas hidup mereka. Bagi Al-Ghazali, surah ini adalah terapi ruhani. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ia menulis, surah Al-Ikhlas membersihkan jiwa dari segala bentuk syirik dan kebingungan tentang hakikat Tuhan. Saat dunia mengguncang, kembalilah ke 4 ayat ini, dan kau akan menemukan ketenangan yang hakiki. Dalam masa fitnah dan kekacauan, Ibnu Taimiyah menggenggam erat surah ini. Ia berkata, tauhid yang murni adalah benteng terkuat dalam menghadapi ujian. Surah Al-Ikhlas adalah senjata bagi jiwa yang ingin bertahan dari dunia yang terus berubah. Imam Malik pernah berkata, siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas, berarti dia mencintai Allah. Dalam madrasahnya di Madinah, ia mengajarkan murid-muridnya untuk memulai hari dengan surah ini. Karena awal hari dengan tauhid adalah keberkahan yang tak terputus. Suatu malam Hasan al-Basri terdengar menangis membaca Allahus Syamad. Ia menangis karena merasa seluruh kebutuhannya hanya Allah yang mampu memenuhi. Ia berkata, tak ada yang bisa menggantikan surah ini dalam menegaskan bahwa hanya Allah tempat bersandar. Di antara ulama ahli hadits, Sufyan Ats-Tsauri dikenal zuhud. Ia menghafal ribuan hadits, tapi ketika ia ditanya, apa yang selalu kau baca dalam safar? Ia menjawab, Al-Ikhlas. Ia adalah penghiburku dalam kesendirian. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menuliskan panjang tentang Al-Ikhlas. Ia menjelaskan bagaimana setiap kata dalam surah ini adalah bantahan terhadap seluruh kesesatan akidah di dunia. Dari kaum musyrik, Yahudi, Nasrani, hingga filsafat menyimpang, semuanya dibantah hanya dengan 4 ayat. Allahu Akbar. Dalam tafsir Jalalain, As-Suyuti menekankan bahwa ayat lam yalid walam yulad adalah pukulan terhadap seluruh mitos ketuhanan palsu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagi beliau, ini adalah deklarasi kebebasan akidah dari segala bentuk ketergantungan makhluk. Ibnu Qayyim menulis, hati yang dipenuhi tauhid tidak akan pernah kosong meski ditinggal seluruh dunia. Dan surah Al-Ikhlas adalah zikir hati para pencinta Allah. Di saat harta, pujian, dan dunia lenyap, ayat ini tetap hidup dalam dada mereka. 4 ayat, tapi nilainya sepertiga Al-Quran. Cintailah surah ini, amalkan. Hayati, karena dalam Al-Ikhlas ada jalan pulang bagi hati yang rindu kepadanya.